Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumi fi darain thumma ila jami' ahli maqabiri hadhil qarya khususan muassis hadal masjid anallaha taghasyahu bil maghfirati wa rahmah syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min 'arbi wa min 'ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad aghra fi qawlin la minhu wa la na'am. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh. Kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Al-maqalatu ar-rabi'atu wal 'ishrun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'i khataya hubbud dunya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Nasihat atau artikel yang ke-24 bermula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'i khataya hubbud dunya. Di antara sumber segala dosa adalah cinta dunia. Tentunya makna hubbu di sini terlalu cinta kepada dunia. Cinta boleh kepada dunia, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah sehingga menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat. Wa fi riwayah, dalam riwayat pernah disebutkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta dunia sumber segala petaka atau kesalahan. Sebab kenapa? Kalau sudah terlalu cinta dunia, apapun sudah tidak mengenal apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, bahkan yang syubhat pun bisa jadi dilawan. Wahya mazada anil hajah, yang mana ketika cintanya itu atau cinta kepada dunia lebih daripada keperluannya. Sebab kenapa? Kalau sudah lebih keperluannya, bisa jadi akan menjadi tomak. Apa itu tomak? Bisa jadi menjadi serakah. Sebab kalau sudah tomak, di dalamnya bisa jadi akan menjadi kikir atau bakhil. Wa fi hadis, dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, sittatul asya tuhbitul a'mal. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, 6 perkara yang bisa menggugurkan pahala seseorang. Di antaranya wa hubbud dunya, orang itu terlalu cinta kepada dunia. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengingatkan, yuhramu ibnu Adam wa yabqa minhu itnaini, al-hirsu wal amal. Muttafaqun alaih. Anak Adam boleh tua, manusia boleh tua. Wa yabqa minhu itnaini, akan tetapi 2 perkara itu tidak akan tua. Apa kata Nabi? Al-hirsu, orang yang ambisi. Orang walaupun sudah tua, sudah uzur, ketika orang itu tawarkan dunia atau kenikmatan harta, suatu contoh, orang itu hajatnya belum terkabul, belum terbeli di waktu masih muda. Di saat tua dia mendapatkan nikmat. Atau ada seseorang yang menyodorkan, tolong jual, cari yang punya tanah ini, tolong di lobi, sebab yang dekat sama yang punya tanah ini cuma Anda. Nanti apabila Anda bisa menjualnya, saya kasih komisi yang besar. Walaupun sudah tua, bisa jadi bangun itu karena dekat, atau mungkin apa yang dia bilang dia pasti ngikutin, yang tahu cuma dia. Ambisi itu datang lagi. Yabqa. Jadi orang tuh, anak Adam tuh walaupun sudah tua, masih ada nafsunya al-hirsu, yaitu yang namanya ambisi. Wal amalu, kata Nabi, amal di sini bukan ain, pakai hamzah, angan-angan. Dulu belum punya ini, ketika tua punya rezekinya,
harus dibeli dulu. Padahal yang dibeli itu bakalan yang dia tinggal. Jadi dua tuh kata Nabi, masalah dunia yang kekal, yang melekat pada anak Adam. Yuhramu ibnu Adam wa yabqa min hudnaini al-hirsu wal amal. Ambisi dan angan-angan itu nggak pernah putus. Lalu apa ta'rifatid dunia? Apa tentang definisi dunia? Pernah kita kupas. Dunia itu asal kalimat dana danuun danian. Dunia itu mempunyai makna singkat, pendek, dekat, rendah, hina, bahkan sempit. 6 makna tuh dalam lisanul Arabi. Singkat, pendek dunia ini. Seberapa kita lama hidup, singkat gak lama. Dekat, rendah, hina, sempit. Bahkan kata Nabi Nuh yang begitu usianya panjang, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha minhum alfasanah illa khamsin. Nabi Nuh pernah diutus kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50. Berarti usia Nabi Nuh 950 tahun. Ditanya sama malaikat, ya man atwalul anbiya umran kaifa wajadta dunya? Faqala wajadtu dunya kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min ahadihima. Malaikat pernah nanya sama Nabi Nuh, wahai Nabi yang paling panjang umurnya 950 tahun. Mudah-mudahan jemaah di masjid sini umurnya ada yang 300 tahun, saya doain. Oh, 300 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Itu apa? Malaikat nanya, ya man atwalul anbiya umran, hai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadta dunya, bagaimana engkau dapatkan dunia? Wajadtu dunya kadarin, aku dapatkan dunia seperti 2 pintu. Laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min ahadihima. Aku masuk dari pintu 1, pintu depan. Aku keluar juga dari pintu belakang. Berarti apa? Singkat. Bapak punya rumah gede, gedung. Kira-kira ada yang ngasih salam, assalamualaikum, tamu datang. Ada nggak jalan dari dalam kamar keluar itu ada nggak 10 menit? Pendek dunia itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dunia itu kesenangan atau kenikmatan yang akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Singkat. Yang kedua, kesenangan dunia sifatnya sementara. Makanya Nabi dalam beberapa riwayat memberikan tamsil tentang dunia. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah lewat pasar. Di pasar itu heboh, ada anak bangke anak kambing. Satu kakinya udah hilang, satu matanya cacat. Diangkat sama Nabi, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai kambing ini? Ya Rasul, jangankan disuruh beli, dikasih aja saya nggak mau ya Rasul. Apa jawab Rasul? Dunia yang kamu cari saat ini lebih hina daripada bangkai anak kambing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bimankabihi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil, muttafaqun alaih. Ketika Rasul dari Abdullah ibnu Umar, ketika itu lagi naik kendaraan,
di atas kuda atau onta disebut, tidak disebutkan, sambil megang kudanya. Nabi ngasih nasihat sama Abdullah ibnu Umar, hai Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiris sabil, jadilah kamu di dunia menjadi orang yang asing, au abiris sabil, seperti orang yang lewat aja. Sebab kenapa? Itu perumpamaan dunia yang kita tetap di sini cuma sebentar, cuma lewat doang, cuma kita lewatin doang. Cuma ada yang lama lewatnya, ditambah lagi ada yang lama mungkin nikmat dunianya banyak, ada yang lama mungkin kesulitannya juga, ada yang lama juga, macam-macam. Tapi semua itu apa? Singkat, cuma lewat doang. Jika jangan sampai tertipu dengan indahnya dunia. Disebutkan lagi, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika. Dikatakan dunia itu seperti sepenggal malam. Apabila datang sore jangan nunggu pagi, apabila datang pagi jangan nunggu sore. Wa khudh min sihatika, sehingga kamu daripada masih sehat sebelum kau datang sakit. Wa min hayatika qabla mautika, jadi selagi masih sehat manfaatkan dunia itu untuk kebaikan. Sehingga dikatakan dalam riwayah alladzi ma'na, badiru bi a'mali sholihat fasatakunu fitnatun kaqita'il laili mudlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Segera beramal soleh. Jadi kalau kita niat mau amal soleh, ada kesempatan, ada segalanya, ada waktunya, kerjakan. Fasatakunu fitnah, Pak di sini litakib, nanti akan terjadi fitnah, ujian. Yusbihu mu'minan, orang pagi-pagi beriman, wa yumsi kafiran, bisa jadi sorenya kafir, atau mungkin sorenya beriman, tahu-tahu paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu biqita'in minad dunya, dia jual agamanya dengan sepenggal dunia, untuk membela dunia, untuk mendapatkan dunia yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, dia halalkan dengan segala cara. Mungkin yang sudah berlebih ingin menambah lagi, tapi dengan cara yang tidak baik. Mungkin yang belum atau kurang, supaya dia mendapatkan dunia, dia jual agamanya dengan cara yang tidak baik, mengambil dunia itu. Atau mungkin yang paling hebat itu, dia rela akidahnya dijual. Waqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali wa dunya ma ana wa dunya innama mathali wa mathali dunya kamathali raqib dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Kata Nabi, bagiku dunia dan aku dengan dunia itu, innama mathali, perumpamaan dunia bagiku, wa mathali dunya kamathali raqib, seperti orang yang menunggang kendaraan, tahta syajarah, kemudian dia bernaung di bawah pohon istirahat atau berhenti untuk beristirahat, tsumma raha wa tarakaha, setelah itu apa? Setelah istirahat capek berhenti, pergi lagi. Jadi seperti orang abir sabil, naik kuda, kendaraan, capek istirahat, pergi lagi. Wa fi riwayah dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu dalam kitab musnadnya, ja'alallahu ma yakhruju ibnu Adam mathalad dunya. Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Allah jadikan dunia itu buat Adam, buat kita,
Allah jadikan dunia itu tamsil apa? Ma yakhruju ibnu Adam, apa-apa kotoran yang keluar dari anak Adam. Ini kata Allah dalam hadis qudsinya. Nanti akan kita terlihat manakala kita sudah melihat, sudah mati. Amalan kebaikan baru kelihatan. Lihat sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban itu ahli penjaga sholat subuh. Ketika mati itu sahabat Sa'ban apa? Malam-malamnya teriak, lima laisa bimazidin, lima laisa kulu, lima laisa bijadidin. Kenapa nggak lebih banyak lagi? Kenapa nggak tambah lagi? Kenapa bukannya semua? Kenapa bukan yang baru? Kan susah mentafsirkan ucapan ini. Nabi datang, bininya Sa'ban bilang, ya Rasul, Sa'ban udah nggak ada, udah meninggal. Tapi tadi malam teriak, ya Rasul, Sa'ban lima laisa bimazidin, kenapa nggak lebih jauh lagi? Kenapa tidak semuanya? Kenapa bukan yang baru? Nabi mengatakan, membacakan firman Allah, dan Rasul mengetahui apa-apa yang sifatnya ayat ghaibiyah. Dibacaan oleh Rasul, wajah sakratul maut, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika datang sakaratul maut atau kematian, maka pandangan matamu itu akan tajam. Artinya apa? Orang diperlihatkan amal-amal solehnya, atau mungkin keburukannya diperlihatkan. Nah, Sa'ban ngeliat lima laisa bimazidin, kenapa nggak lebih jauh lagi langkah ke masjidnya? Padahal rumah Sa'ban antara rumahnya dengan masjid itu perjalanan, kalau waktu subuh dia bela-bela antara waktu subuh dan waktu duha. Ada yang jauh dari sini jalannya, rumahnya segitu. Itu Sa'ban tuh ketika mati dilihat amal-amalnya, lima laisa bimazidin, kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena kenapa? Udah ngelihat kenikmatan. Kemudian dibilang lagi, lima laisa bijadidin, kenapa bukan yang baru? Ternyata Sa'ban waktu mau ke masjid di saat itu musim dingin, ada orang yang kedinginan, hampir mati. Dan Sa'ban pakai mantel yang baru, pakai mantel berlapis-lapis, mantel yang baru dia simpen di dalam, yang lama dia pakai di luar biar nggak kotor waktu sholat ke masjid. Di saat ada orang yang kedinginan, dikasih mantel yang paling depan, mantel yang lama. Kata Sa'ban apa? Kenapa dulu nggak saya kasih yang baru? Mati baru melihat waktu sakarat. Kalau saya kasih yang baru, niscaya akan lebih indah apa yang Allah balas sekarang ini. Ditambah lagi sama Sa'ban di akhir hayatnya, lima laisa kullu, ternyata Sa'ban lagi makan roti, ada orang fakir miskin, ada orang miskin atau pengemis datang minta rotinya, dia kasih setengah, udah betul. Cuma kata Sa'ban, coba dulu waktu di dunia saya kasih semuanya, niscaya balasan hari ini jauh lebih indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khawatirul dunya, di antara adapun di antara orang terlalu cinta dunia atau buta kepada cinta dunia, itu membutakan hati sehingga mendorong untuk kemaksiatan yang berujung pada tiga hal. Jadi orang kalau udah cinta dunia itu akan buta. Makanya Nabi bilang sekalipun udah tua, yuhromu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu itnaini, anak Adam boleh tua tapi dua nggak akan hilang, ambisi dan angan-angan. Dan ketika sudah buta cinta pada dia, itu akan mendorong kepada kemaksiatan dan akan menguasai hati seseorang. Nah, ini kalau udah dikuasai hati seseorang dengan dunia, maka akan diuji. Datang lagi ujiannya. Cita-cita yang nggak berujung, yang ada apa? Kemiskinan yang di depan matanya, sibuk
lupa daripada untuk akhirat. Makanya Nabi pernah bilang, laula bena Adam wadiyan min dhahabin yatamanna wadiyani walam yamla fahu ila turab. Kalau sekiranya anak Adam dikasih gunung emas sebesar gunung, walam yamla fahu ila turab, niscaya dia yatamanna wadiyani, niscaya dia pengen gunung yang satu lagi emas. Manusia ketika udah mendapatkan nikmat pasti pengen nikmat yang satu lagi. Walam yamlahu illa turab, mulutnya tidak pernah akan puas kecuali ditutup oleh tanah kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalu ada 3 sifat dunia. Jadi nggak semua dunia itu jelek, tercela. Ternyata ada 3 sifat dunia. Yang pertama, ad-dunya al-mahmudah, allati yasilu biha ila fi'lil khairat aw yanju biha min fi'li syarr. Dunia itu sifatnya bisa menjadi terpuji. Kapan? Ketika dengan dunianya itu bisa mengajak perbuatan baik. Bapak punya rezeki nyari dunia. Ketika sudah dapat dunianya, saya dapat dunia untuk bekal akhirat. Dapat rezeki, apabila saya dapat rezeki, orientasinya untuk akhirat. Saya akan bantu separuh buat masjid, saya akan bantu separuh buat fisabilillah, saya akan bantu separuh lagi buat kebaitillah. Itu seperti itu dunia menjadi terpuji. Boleh seperti itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika engkau nyari dunia, orientasinya untuk akhirat. Apabila sudah dapat dunia, saya akan untuk bekal akhirat. Au yanju biha min fi'li syarr. Atau bisa jadi dunia itu menjadi terpuji agar dia terhindar dari perbuatan tercela. Sebab kenapa? Kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufron at-Tabarani fi sunanihi. Ada kalanya kefakiran itu bikin orang menjadi kufur. Jadi perlu juga dunia. Sebab al-mu'minu qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apa? Akidah, ekonomi bagus, fisik kuat bagus agar tidak dianggap lemah. Itu seperti itu. Sehingga ketika kuat, dia bisa memberi. Al-yadu ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih bagus daripada menerima. Kemudian sifat dunia yang kedua, wa dunya al-mubaha allati yaqau bi sababiha fit takim ma'mur wala rukubi mahdzur. Dunia yang dibolehkan, yang tidak menyebabkan suatu perintah Allah ditinggalkan atau sesuatu yang dilarang Allah itu dikerjakan. Artinya apa? Kita boleh nyari dunia, tapi jangan sampai dengan dunia itu apa yang diperintah oleh Allah ditinggalkan. Sebab mencari dunia lalai dengan sholat, sebab mencari dunia lalai dengan umur, sehingga nggak mempersiapkan bekal untuk mati. Nah itu nggak baik juga. Tapi nyari dunia boleh, asalkan tidak menyebabkan lalai apa yang diperintahkan Allah, atau juga dibolehkan selama tidak melakukan apa yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Wa dunya madmumah. Adapun yang ketiga sifat dunia, allati yaqau bi sababiha fi taqita au fi'lil ma'siyat
dunia yang bisa menjadi sifat dunia yang ketiga yang tercela, yang membuat kita meninggalkan taat kepada Allah dan melakukan perbuatan maksiat. Tafarragu min humumid dunya mastata'tum fa innahu akbaru hammi afshallahu ta'ala da'iyatahu wa ja'ala faqra baina ainai. Kata Nabi, tafarragu min humumid dunya, kosongkan daripada dalam perkara dunia semampu kamu. Fa innahu man akbaru hammihi, siapa yang banyak keinginannya tentang dunia, niscaya semakin banyak keperluannya. Orang kalau udah dunianya pengen banyak, keperluannya juga banyak. Pengen ini, pengen itu. Makanya pada makalah yang sebelumnya, innal abda tasiru mulukan, seorang hamba bisa aja menjadi raja. Kapan? Ketika hamba itu bisa mengendalikan nafsunya. Atau sebaliknya, innal muluk tasiru abdan, seorang raja, penguasa atau presiden sekalipun, dia bisa menjadi budak. Kapan? Ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, nafsu dunianya. Wa ja'ala faqra baina ainai, maka orang itu akan dijadikan fakir atau kemiskinan yang di hadapannya, merasa susah terus, merasa miskin terus, bukan miskin lagi, fakir, lebih rendah daripada miskin. Sehingga dikatakan perhiasan dunia, zuyyina linnas hubus syahwat minar rijal wan nisa wal banin wal qanati wal muqantarati minal dhabi wal fidati wal khairi wal musawati wal musawamati wal anami wal harth, dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi memang udah ada ketetapan dalam Al-Quran, dunia itu perhiasan. Dalam perhiasan dunia ada syahwat. Dalam syahwat itu ada bagiannya, ada cinta perempuan, ada laki cinta perempuan atau perempuan cinta laki-laki, wal banin cinta sama anak, suka jalan-jalan, suka emas, suka permata, suka perak, suka kendaraan, bahkan sawah atau tanah. Dzalika mataul hayatud dunya, yang demikian itulah perhiasan dunia. Di akhir ayat Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan kembali kepada Allah itu jauh lebih baik. Kila dikatakan lagi wa aslu jami'il fitan, di antara sumber segala fitnah dunia. Nah, fitnah dunia, man'ul asra zakah, man'ul asra zakah, manhul asra wa zakah. Di antara fitnah dunia itu atau sumber fitnah dunia adalah orang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Zakat secara khusus, yang zakat 1/10, yaitu zakat pertanian, zakat buah-buahan, atau secara umum zakat harta atau zakat ternak ataupun zakat fitrah di dalamnya. Sehingga zakat itu ada manzilah, kedudukan dalam Islam itu apa zakat? Zakat ibadatun maliyatun ijtimaiyah. Jadi dalam zakat itu ibadah harta dan juga sosial, punya posisi yang penting dalam Islam itu, sehingga menunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Makanya zakat itu ketika diartikan, ini ada orang bajis nih lebih tahu nih. Jadi zakat itu kalau diartikan secara bahasa an-nama wal barokah, artinya berkembang dan keberkahan. Sehingga dikatakan matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang berimpat hartanya di jalan Allah seperti biji, balas 10, 100 bahkan berlipat-lipat, 700 kali lipat bahkan berlipat-lipat. Artinya apa? Itu ada keberkahan. Ditambah sama Nabi, mana kosomal abdun fis shadaqah bal tasdad. Tidak akan kurang orang yang bersedekah seorang hamba, bal tasdad, bahkan Nabi bilang ditambah dan ditambah. Sebaliknya, ketika orang itu nggak mau mengeluarkan sedekah atau zakatnya, siap-siap orang itu memperturutkan ajakan setan. Ketika memperturutkan ajakan setan secara tidak langsung, orang itu siap diajak fakir, bukan miskin lagi, fakir. Asyaitonu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ketika kamu gak mau mengeluarkan zakat kamu telah mengikuti ajakan setan, otomatis kamu sedang diajak fakir. Ketika orang gak mau mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya padahal dia mampu, berarti dia itu sedang mengikuti ajakan setan secara tidak langsung, siap-siap menerima kefakiran. Ketika memberi, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, Allah akan mengembalikan, Allah akan memberikan ampunan, fadla, bahkan berlipat-lipat. Makanya belum pernah kita dengar dalam sejarah orang terlalu banyak sering sedekah tiba-tiba jatuh miskin, ada beritanya itu, belum pernah kita dengar. Kemudian bimana at-taharah? At-taharah itu orang sedekah itu untuk membersihkan hartanya. Sebab bisa jadi di situ ada harta yang kita tidak tahu. Ibarat orang menampi beras, itu ada gabah, ada batu. Dibuang batu dan gabahnya. Kenapa? Biar suci, biar bersih. Sehingga kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil sebagai harta kamu, totaharatan untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan. Jadi yang nggak mau keluar sedekah itu berarti sama aja kotoran masih dia makan juga. Atau nggak mengeluarkan zakat, sama aja dia masih kotorannya masih dia makan juga, atau harta di situ masih ada harta orang lain yang kita makan. Kemudian di situ ada al-isla'u as-salah, ada keberesan. Sehingga menurut mustalahat atau istilahnya itu mengeluarkan bagian harta dengan syarat tertentu dan juga waktunya itu kapannya, tapi sudah sampai nisabnya. Sehingga zakat itu mempunyai hikmah. Pertama, keimanan kepada Allah, bunyal Islam alal khamsin, menumbuhkan ketenangan hidup. Kemudian menjaga harta. Ya, harta yang kita sedekahkan itu tidak lain untuk menjaga harta yang kita punya. Sebab kata Nabi, hasinu amwalakum bizakah, jaga harta kamu dengan zakat. Lalu di situ ada wa'id, makanya tadi dibilang di sini wa aslu jami'ul fitan, dan sumber segala fitan atau fitnah adalah orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena di situ ada ancaman. Apa ancaman orang yang nggak mau mengeluarkan zakat? Orang itu hartanya akan dikalungkan di lehernya. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahullahu wa khair lakum bal huwa syarrul lakum sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan kamu kira dengan kepelitanmu, dengan kekikiranmu, Allah tuh nggak tahu
itu akan dikalungkan, harta-harta itu mengalungi leher kamu. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Kemudian dalam riwayat itu harta yang nggak dikeluarkan zakat, harta itu di hari kiamat akan menjadi akra. Apa akra itu? Ular jantan yang beracun menggigit kemudian memakannya. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ana Malik kandun tsumma qala, aku adalah harta kamu, aku adalah simpanan kamu, baru ular itu memakannya. Kemudian tubuhnya akan dibakar, akan dipanggang dalam neraka jahanam. Walladzina yaqniduna dzaba wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Bahkan yang paling berat ketika orang itu ingkar akan zakat. Kalau sudah ingkar sama nggak keluarkan beda. Kalau ingkar itu dia mengingkari, kalau dia bilang zakat itu nggak wajib, kalau dia bilang zakat itu pajak atau peti, atau dia bilang zakat itu nggak ada, itu udah ingkar, sehingga nggak mau mengeluarkannya. Yang demikian berlaku hukum. Apa hukumannya? Orang itu dikatakan murtad. Hati-hati, nggak mau ngeluarin zakat, dibilang ini mah nggak wajib, ini mah pajak sama aja. Oh, itu udah ingkar. Dia terkena hukum, masuk murtad, halal darahnya, batal akad nikahnya, nikahnya udah batal. Boleh bisa bininya atau mungkin suaminya kalau misalnya yang ingkar zakat dari istrinya. Nggak dapat warisan. Apabila dia mati belum tobat, jenazahnya nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatin, tidak dikubur dengan pemakaman orang muslim. Lihat itu Sa'labah. Sa'labah itu miskin, habis sholat langsung pulang, sehingga ditegur sama Nabi, emang kagak mau bacaan dulu langsung pulang? Ya Rasul, kain saya satu, bini saya kainnya bolong, kalau saya nggak langsung pulang takut nggak keburu sholat bini saya, doain Rasul biar jadi orang kaya gitu. Kata Rasul, udah begitu aja, ahsan, kamu lebih bagus begini, pergi, besoknya begitu lagi, ya Rasul doain biar jadi orang kaya. Udah begitu aja lebih bagus, besoknya gitu lagi, minta doa lagi, didoain dikasih sepasang domba atau kambing. Yang doa Rasul dikasih tuh kambing. Oh, pertama punya kambing subur, berkembang biak hebat, mulai tuh jauh dari masjid, makin banyak makin jauh lagi, pindah ke bukit yang lebih jauh lagi, kelihatannya kecil wangi, udah hebat, tuh dipinta zakat. Perintahin para sahabat minta zakatnya tuh Sa'labah, dia udah makmur dan udah gak habis masjid dah tuh. Tingkatan yang tertinggi Sa'labah bilang, zakat itu nggak wajib, itu sama aja dengan upeti. Wah, marah Rasul. Akhirnya apa? Nggak dipinta-pinta lagi. Sampai Rasulullah wafat pun nggak mau nyolatin itu si Sa'labah. Sampai sahabat pun masih ada pada saat itu. Sa'labah ingin berzakat lagi, nggak diterima. Ini apa? Untuk mengambil pelajaran, kalau nggak mau ngasih jangan ngasih aja, jangan main-mainin syariat. Ini yang repot, udah kagak ngasih syariat dirubah-rubah. Itu namanya iktiror, orang yang tertipu dengan dua dosa. Yang pertama perbuatan dosanya, yang kedua syariat dia larang. Kata Allah wajib, dia bilang itu bukan wajib, itu mah namanya pajak, tuh dilanggar. Udah gitu nggak ngeluarin lagi. Ibarat kita ngomong, awas jangan ngebohong, nggak apa-apa, sekali-sekali ngebohong mah. Nah ini juga termasuk iktiraf. Nah ini dua dosa sih Sa'labah. Sampai kita itu mau ngasih zakat ditolak,
Bahkan sahabat pun gak ada yang mau nerima zakat, karena Rasul pun gak mau nerima sampai Rasulullah gak sholat. Sampai akhirnya sahabat gak ada yang mau nyolatin, mayatnya sisa laba. Ini dikatakan dalam maqalah di sini, aslu jami'il fitan man'ul usri wa zakah. Di antara fitnah yang paling besar adalah orang yang menahan atau tidak mengeluarkan zakat yang 10 macam itu. Wallahu a'lamu bimuradi. Mohon maaf lahir batin, yang betul ilmu dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal rusuh wal munuh wat taubatan nasuha. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah